Alhamdulillah hari ini dari barat full. Ya kosong dikit-dikit. Saya dukung jenengan mas, saya di wilayah Grobogan. Siap. Terima kasih. Indah mulai. Purwodadi akhir bos. Purwodadi. Ntar kita bikin acara. Ntar kalau Oktober akhir gue jadwalin. Gue pengen ngadain acara kumpul-kumpul sama relawan, walaupun cuma bisa ngebeliin kalian kopi sama tempe tahu. Seenggak-enggaknya ntar gue bikinin acara kumpul relawan. Pati tanggal berapa, Rembang tanggal berapa gitu, Grobogan, Purwodadi tanggal berapa, Blora tanggal berapa gitu. Saya mau membentuk pasukan relawan. Indah dari minta sumbangan baliho mas, minta dicoblos dong. Iya, lah gue mah kagak punya duit jujur mas, orang gue nggak punya modal mas. Mau gimana lagi? Sekali-sekali mas. Lu nggak pengen ngelihat apa orang-orang tulus ikhlas duduk di Senayan tanpa money politik? Makanya kota lu nggak berkembang mas, karena buat nyoblosnya lu selalu ngandelin duit amplopan, nggak bagus. Posisi di mana mas? Di Kuningan, habis meeting mas. Habis meeting. Di meja ini kita lagi ngebahas tentang asosiasi kopi panas, terus ngebahas tentang kedai Mahendra, terus ngebahas tentang ya buat penambahan armada yang mas yang menang Pilpres 2024. Mas nggak usah ngurusin. Lu mau suka sama siapa? Ganjar, oke tinggal coblos. Anies coblos, Prabowo coblos, sesuka lu aja. Presidennya kita nggak usah peduli mas, yang penting calegnya Rian Mahendra. Wonogiri menyapa mas ngenteni ke Mahendra. Oh sabar, saya bantu area Grobogan Purwodadi untuk tim pencoblosan jenengan mas. Saya cari area yang spotnya enak mas. Terima kasih mas. Cara daftar anggota kopi panasnya baru pembentukan ADART mas. Kuningan Jawa Barat mas, banyak yang nawarin tempat buat posko. Di Grobogan Purwodadi ini barusan nawarin tempat buat posko. Gue pengen nyari posko gratisan. Mungkin lo kalau punya gudang-gudang apa tempat lumbung-lumbung nganggur mas, buat jadi posko pemenangan, ya kan? Yang gratisan aja. Yang merakyat lah. Gue pengen bikin posko-posko pemenangan di Purwodadi, Grobogan 1, Blora 1, Rembang 1, Pati 1, Tayu 1. Buat kalian kalau punya tempat, bolehlah disepil. Mas, bagaimana cara menyikapi ketika suami lebih memilih adik dan keluarganya daripada istri dan anaknya? Bagaimana cara? Kalau keluarga yang lu maksud orang tua, mbak, maaf ya, bukannya gue ngebelain suami lu, bukan. Ini gue kecilin dikit biar yang lain ngerti juga. Laki-laki itu tugasnya sama Allah dua. Satu berbakti sama Allah, kedua berbakti sama orang tua. Itu laki-laki. Jadi wanita nggak boleh protes karena itu udah urutannya sama yang di atas. Sedangkan tugas wanita itu dua kalau udah menikah, berbakti sama Allah, kedua berbakti sama suami, nggak berbakti sama orang tua. Itu hakikatnya begitu. Makanya kalau yang lu bilang kok suami lu lebih mementingkan urusan keluarga, kalau keluarga yang dimaksudin orang tuanya, mbak sampean nggak bisa protes karena jalur protesmu langsung di hadapan Allah. Tuh, maaf ya, bukannya saya nggak belain. Tapi kalau emang suami lu terlalu nyebelin dan lu tiap hari makan hati, cerain aja. Bingung amat. Bener. Daripada bikin dosa, ribut mulu ya kan, cerain aja. Cari yang lain. Lah beneran pak, ya kan? Tiap hari ribut sama suaminya dosa dia. Cerain aja. Cerai Allah walaupun nggak suka tapi ngebolehin kok. Malah Mas Boy sehat selalu, pastilah. Kalau suami lebih memilih meninggalkan istri dan anaknya daripada adiknya gimana mas? Wah, nggak boleh. Itu berarti suaminya kurang bertanggung jawab sama keluarga, nggak bagus. Saya sudah WA jenengan mas, tinggal atur jadwal. Oh siap, mas Adi. Emang sampean punya WA saya mas? DM nomor WA sampean mas?
Buat kalian yang punya tempat-tempat menarik atau bagus spot buat posko pemenangan, bisa di DM ke IG gue, ntar gue hubungin nomor WA kalian. Mas sudah ada yang nawarin. Blora hadir Mas, siap. Jadi penonton saya ini dari macam-macam, dari Papua ada, Kalimantan ada, Sulawesi ada, Aceh ada, banyak se-Indonesia. Jagoan transportasi. Saya lagi di Jakarta di Kuningan. Punya Mas, saya minta kangennya nomor. Oh siap, terima kasih banyak Mas Adi. Mas, tapi kalau ada janda muda butuh kasih sayang, boleh diayomi? Boleh lah, justru malah yang muda-muda itu Mas yang butuh pengayoman. Kalau janda-janda tua kan udah pengalaman Mas, udah banyak makan asam garam ya kan, udah kuat lah, nggak butuh pendamping, nggak butuh didampingi, nggak butuh dikasih semangat, udah strong dia. Justru yang perlu didampingi itu justru malah janda-janda muda Mas, masih labil, harus diarahkan. Ada apa ini? Gue bantuin Mas Blora, siap Mas, terima kasih banyak. Gue penasaran besok kalau gue bikin postingan acara gathering relawan Mahendra, wah, caleg Mahendra, yang datang rame gak ya? Mas Boy, janda mana janda? Yang nyuruh nyari siapa? Kita nggak usah nyari, kalau ada yang datang kita tangkap. Aku di Singapura juga nonton Mas, wes Taiwan, Singapura, Korea, Malaysia banyak Mas. Saudi banyak banget. Cie udah cukuran nih. Sejak ketemu lu Nyon, gua kalau ketemu lu motivasi gua potong rambut. Bila hendak tenaga unimu. Halau. Nyon, gua saking kangennya sama lu. Apep operasionalnya Mas Haji, best premium, gua kira lu Nyon. Rame dong kan ada amplopannya. Wah, lu kalau ngarepin amplopan dari gue nggak usah datang. Orang gue pengen minta amplopan. Saya udah bilang sama mereka, Pak, ntar kalau partai gue nggak gue bagi-bagi gratisan, gue jual. Besok kalau acara penggalangan itu relawan itu gue sambil jualan kaos di situ Mas. Ya jual modal aja lah 30.000. Ya jual sesuai modal lagi. Yang kaos 30.000-an 40.000-an udah enak. Alhamdulillah gitu dong, langsung auto ganteng naik 1%. Kok cuma satunya? Nyon udah mau nyumbang baliho dia satu ntar, tapi dipasang di Garut. Dapil gua 3, dia masangnya di Garut dong. Kalau mama kudu amplopannya Mas. Jangan ngelatih diri dengan money politik Mas, makanya lu selalu dapat pemimpin yang ngerugiin lu hidup lu. Sudah saya WA lagi Mas di nomor. Oh siap Mas, nanti saya buka. Kampanye terselubung. Lagi mana Mas? Modal nggak punya, cuman punya IG doang sama YouTube ya kan. Kita sepil-sepilnya kampanye dari situ. Iya, kalau suruh kayak orang-orang ngono 300.000 per amplop, maaf kata mending gue buat beli bis. Pada nanya Mas Rian, kalau Allah berkehendak Mas Rian duduk di Senayan gajiannya mau buat apa gitu? Ya gue pakai buat nyejahterain hidup gue lah. Ke Singapura, ke Dubai, refreshing ya kan, ke Korea sama keluarga gue buat poya-poya. Setuju nggak Mas? Itu kan hak. Oh itu hak gaji gue buat beli bis buat apa? Makasih dulu Pak ya. Tapi kalau yang buat rakyat, emang khusus buat rakyat ya kita pakai buat ngebangun Blora, ngebangun Purwodadi, ya kan. Kalau ada rumah-rumah yang jalannya masih tanah liat, kita cor Mas, ratain rumah-rumahnya kita cor. Sawah-sawahnya. Sawah-sawah kita cor semua. Tenang aja pokoknya, urusan transportasi sejahtera pokoknya. Ya kan. Orang Mas kok transportasi doang? Nah kalian salah mikirnya. Transportasi itu mencakup aspek perkebunan, pertanian. Emang semuanya. Pertanian lu yang ngangkut apa Mas? Kan transportasi, ya kan? Perkebunan yang ngangkut transportasi. Kayu-kayu jati lu yang ngangkut siapa? Transportasi. Selama manusia itu
hidup manusia itu Politik mulu mas yang dibahas. Keluar lu. Sekali-sekali gue manfaatin, kenapa sih mas? Ketua suku dalam berpindah. Apa? Ketua suku dalam nggak butuh transportasi. Selama manusia hidup kan manusia selalu berpindah. Rumah orang dirayain. Partai apa? PKN. Partainya nggak penting lah. Yang penting muka gue coblos, gitu aja. Partai mah cuma alat gue doang. Kemarin orang pada ngehujat partai ini presiden, gue kok nggak sakit hati ya? Partai gue dihujat, gue nggak sakit hati. Jangan lupa Jalan Blora mas. Oh siap mas, gue cor mas. Didik lagi dicariin gerombolan tante-tante muda yang berjiwa pria, cakep-cakep tapi itu beberapa basic transportasi malah kena KPK mas ketika jadi kepala daerah. Syukur mas, doain cepat mati aja yang begituan. Korupsi kok duit rakyat. Kalau nggak ada yang berani ngedukung tak jadi DPR RI. Gua yang ngedukung korupsi dihukum mati. Info serangan Fajar mas 2000-an mas.